Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam Bapak dosen, Bapak Khaidir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ridwan Jahran Ali Akbar. Biasa dipanggil teman-teman Rizal dengan NBI saya 146230070. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menerangkan sebagaimana ini menjadi tugas PTS manajemen jaringan komputer. Oke, di sini uh, yang pertama di sini yang perlu diperhatikan ya ini dari beliau ya. Terus upload apa ini namanya di YouTube. Oke, kalau nggak upload di YouTube ya nilai kurang mungkin ya tadi ya kata beliau ya. Oke, nah ini harus upload di YouTube. Di sini pengumpulannya nanti itu berupa link ya, teman-teman udah tahu lah ya. Ya mungkin teman-teman saya sendiri, teman-teman semuanya mungkin bisa apa namanya jangan lupa ini pokoknya ya, ini jangan lupa. Oke, di sini saya akan melanjutkan di mana ada beberapa soal. Nah, saya di soal subnetting dulu itu ya. Oke, soal subnetting ada diberi alamat jaringan 192.168.07.2 garing 24, sebutkan berapa jumlah network host serta rentang IP untuk host. Oke. Di sini prefixnya itu kalau saya ngarani garing 24 berarti subnet masknya itu 255.255.255.0. Ini berarti ada 8 bit untuk host, yang mana bit tersebut yaitu tadi 32 itu dikurangi 24 sama dengan 8. Jumlah IP hostnya itu 2 × 8 yaitu 256. Karena satu alamat untuk network dan satu untuk broadcast, maka jumlah host valid yaitu jumlah tadi ya dikurangi 256 kurangi 2 menjadi 254. Oke, karena sudah ngarani ya hashtag ya garing 24 ini adalah satu jaringan, maka jumlah networknya itu satu. Untuk range IP-nya untuk host itu dari 192.168.7.1 sampai 192.168.7.254. Untuk network address-nya ada di 192.168.7.0. Untuk broadcast address-nya ada di 192.168.7.25 seperti itu ya guys. Oke. Nah, untuk yang kedua itu tadi teman-teman. Yang kedua itu ada yang namanya apa ya? Ya Allah. Nah, ini untuk yang nomor 2 ini Anda diberi alamat 172.16.0.0 garing 16 jika dibutuhkan jumlah X satu subnet, subnetnya itu apa ini garing 16 ya, garis miring 16 harus dirubah menjadi subnet apa. Oke. Untuk yang nomor 2 itu awalnya itu subnetnya 172.16 atau 16.0.0 garing 16, yang mana itu menjadi kelas B. Oke, default subnet max-nya 255 yang tadi kayak yang atas tadi ya. 255.255.0.0. Oke, yang kita butuhkan itu ada 60 subnet. Oke. Rumus yang tadi 2N lebih dari sama dengan jumlah subnet. Jumlah subnetnya berapa? Ya tadi itu 2 × 6 sama dengan 64 atau subnetnya itu cukup ya. Oke, terus tambahkan 6 bit ke prefix. Prefix 16 itu tadi. Maaf, garing itu ternyata prefix ya. Bisa jadi sih.
Itu mohon maaf saya kurang paham yang tadi itu. Oke, untuk 16 itu prefix, jadi 16 ditambah 6 prefixnya menjadi 22. Oke, masuklah subnet subnet max baru yaitu 255.255.252.0, yang mana setiap subnet memiliki 1024 IP atau 1024 IP dan 1022 host usable seperti itu. Oke, uh, kita lanjut ke nomor 3 yang mana ini Anda memiliki alamat jaringan 172.16.7.0.0 prefix 24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Oke, untuk yang nomor 3 tadi ya guys ya. Nomor 3 ini yang tadi itu oke, dengan penjelasan dengan prefix 24 subnet max-nya itu 255 titik sebentar guys, saya lupa guys. 255 oh ya iya 255.255.255.0 untuk network address-nya itu 172 oh ya 172.16.7.0. Oke, untuk broadcast address-nya itu 172.16. Sorry guys, ini pakai kamera HP ya. Cek ketok padang gak jemburis ini loh. Untuk broadcast address-nya tadi itu 172.16.7.255. Oke. Untuk yang soal terakhir, soal nomor 4 ini. Nah, ini alamat IP. Alamat IP-nya itu 192.168.20.0 grafik 2x. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Oke. Jumlah host yang tersedia per subnet yaitu grafik 26. Berarti subnet max-nya itu 255.255.255.192. Ya, yang tadi 32 kurangi 26 bit itu sama dengan 6 bit host. Jumlah IP-nya 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6 berapa? 64. Nah, untuk jumlah host usable itu ada 64 tadi dikurangi 2. Jadi 62 host. Seperti itu ya guys ya. Oke. Mungkin kita lanjut ke ini soal subnetting. Waduh ya, ini soal arsitek jaringan. Mohon maaf, kuali saja nih, kalau wis sama aja ya guys ya. Oke, ini sama aja sih. Oke, untuk soal yang apa arsitektur jaringan itu, oke, ini jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layar model. Oke, untuk nomor 1 penjelasannya itu ada 7 layer OSI. Yang satu physical layer, physical. 2 data link layer, 3 network layer, 4 transport layer, 5 session layer, terus 6 presentation layer, terus 7 application layer. Oke. Di sini untuk physical layer itu mengatur media fisik transmisi data seperti kabel, sinyal listrik, dan lain sebagainya. Nah, untuk data link layer sendiri itu untuk mengatur komunikasi antara perangkat secara langsung seperti MAC address, terus switching, seperti itu. Terus yang untuk network layer bertanggung jawab atas pengalamatan IP dan routing antar jaringan. Untuk yang keempat, transport layer mengatur pengiriman data end-to-end dan memastikan kendala seperti kendala TCP atau UDP. Untuk session layer sendiri, itu mengelola koneksi dan sesi komunikasi antar aplikasi. Lalu untuk presentation layer itu mengatur format data seperti enkripsi, kompresi, dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk application layer itu interaksi langsung dengan aplikasi FTP, HTTP, HTTP, terus DNS seperti itu ya guys ya. Oke, untuk soal yang kedua itu jelaskan perbedaan antara OCN, TCP atau IP. Oke. Untuk penjelasannya gampang aja ya. Penjelasannya itu kita bikin gak ruwet. Oke, untuk perbedaan OC dan TCP sendiri atau IP itu
OSI model itu memiliki 7 layer, sedangkan TCP atau IP model memiliki 4 layer. Nah, untuk TCP dan model itu implementasi praktis, sedangkan OSI model itu konsepnya teoritis. Oke, untuk apa ini? Untuk OSI model, layernya terpisah antara presentation dan session. Untuk TCP digabung di application layer seperti itu. Oke, terus OSI model itu lebih detail, sedangkan TCP atau IP model itu lebih sederhana dan digunakan secara luas. Jadi penggunaannya itu apa ya? Beda dengan OSI model seperti itu. Jadi lebih kayak apa ya lek ngarani itu ya. Wis gitulah intinya. Oke. Nah, yang nomor tiga, jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP atau IP, model mana yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Oke. Di sini kalau antara memilih OSI dan TCP IP, ini menurut saya ya lebih baik memilih TCP atau IP. Ya karena apa? Yang pertama tadi itu, nah, lebih sederhana dan dan cara penggunaannya itu lebih luas, secara luas gitu. Kalau OSI model itu kayaknya lebih rumit seperti itu. Oke, TCP atau IP itu digunakannya itu secara nyata dalam internet dan jaringan modern. Ya, terus ya itu tadi lebih praktis dan implementatif. Terus ada dukungan protokolnya. TCP atau IP itu ada dukungan, ya Allah, protokolnya atau dukungan nyata ya, dukungan yang jelas, yang real seperti itu. Seperti TCP, IP, HTTP, dan lain sebagainya. Terus OSI itu bagus untuk pembelajaran. Jadi kayak awal-awal gitu. Mungkin kayak saya ya, backgroundnya yang lulusan pesantren kalau kepingin belajar manajemen komputer mungkin itu awalnya itu pakai OSI, OSI astagfirullah, pakai TCP. Nah, itu karena untuk pelajaran awal-awal. Nah, untuk apa dunia pekerjaan juga lebih baik TCP atau IP sih. Kalau OSI itu ya itu tadi, ya kan kalau OSI untuk pembelajaran awal, kalau TCP IP untuk lebih aplikatif di dunia kerja seperti itu. Mungkin itu saja dari saya antara apa ya untuk ETS manajemen jaringan komputer ini. Mungkin kalau ada kekurangan ya maklum saya juga mahasiswa masih belajar karena kelebihan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wabirida wal ainayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah guys. Terima kasih banyak. Love you, I love you, I love you, I love you, I love you.